Shalom saudara. Ya, oke. Saya hari ini akan share tuh tentang sesuatu yang menjadi sesuatu yang buat saya pribadi ini mungkin 1 bulan terakhir sudah menjadi satu hal yang terus Tuhan itu memberikan rema baru, dan saya pikir sebenarnya waktu saya tahu ini, saya tuh ya takut juga ya, bukan takut lah, tapi enggan gitu. Aduh Tuhan, ini tuh nggak enak gitu. Tapi semakin hari Tuhan itu menuntun dan memberikan kebenaran demi kebenaran yang membuat saya cukup kaget gitu, karena ini tuh begitu memberkati saya gitu ya. Mari kita langsung aja. Oke, sudah. Ya, sebelum saya lanjut, mari kita sama-sama. Sudah bisa? Oke, thank you. Sama-sama merenungkan gitu ya. Kenapa kok pengorbanan itu penting? Kenapa kok pengorbanan itu penting? Gitu. Nah, kita buka ayatnya di Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Benar ya, 13 sampai 15. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa ini ayat adalah satu urutan dari pada waktu Tuhan bilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka hidupmu akan berbuah dan seterusnya begitu. Tapi kemudian Tuhan itu bilang seperti ini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Pernah nggak berpikir, kenapa kok sahabat gitu? Kenapa kok tidak ada kasih yang lebih besar dari seseorang yang memberikan nyawanya untuk anaknya gitu? Bapak kepada anak gitu. Kenapa kok sahabat gitu? Ini sesuatu yang dari dulu saya tanyakan gitu, dan hari ini saya menemukan jawaban gitu. Pada waktu Tuhan bilang, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan pada saat dia menyebut kamu adalah sahabat, maka sebenarnya Tuhan itu sedang bilang bahwa aku mengundang kamu untuk melakukan sesuatu yang aku lakukan. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah invitation atau sebuah undangan daripada Tuhan. Dan kenapa kok Tuhan mengundang? Ada sesuatu yang nanti saya akan sampaikan langkah demi langkah ya. Tapi saudara perlu tahu gini, setelah Tuhan menebus kita tahu bahwa kita ini sekarang adalah pribadi yang masuk dalam kerajaannya, betul? Dan kerajaan Allah itu punya proyek. Kerajaan Allah itu tidak berhenti 2000 tahun yang lalu pada saat Yesus mati di kayu salib. Kerajaan Allah itu sampai sekarang masih bekerja gitu. Dan ini undangan untuk setiap kita yang pada waktu kita udah ditebus, kita udah diselamatkan, kita udah merasakan pengorbanan yang mahal gitu kan. Setiap orang yang mendapatkan hal itu, maka Tuhan, aku mengundang engkau menjadi sahabat-sahabatku gitu. Kenapa? Karena nggak mungkin Tuhan bilang, ayo jadilah bapakku, kan nggak mungkin. Tapi dia bisa bilang, sahabat gitu, sahabat. Gitu kan. Nah, menariknya ini saudara. Ya. Seberapa penting pengorbanan itu? Tuhan bilang pengorbanan itu sangat penting. Kita perlu tahu ya, saya akan kasih beberapa contoh gitu. Saya masuk dulu ke sini. Bahwa setiap kali pengorbanan diberikan, surga itu bereaksi. Shekinah glory itu adalah kemuliaan Tuhan yang turun pada waktu pengorbanan itu diberikan pertama kali di kemah suci. Dan dikatakan di situ, maka kemuliaan Tuhan itu bersemayam di situ. Tuhan itu nggak pergi-pergi lagi. Tuhan itu nggak meninggalkan, oke, acaranya udah selesai, pestanya udah bubar gitu kan, jadi saya pergi. Enggak. Tapi begitu korban itu diberikan, maka dikatakan kemuliaan Tuhan itu bersemayam di situ. Itu juga pada waktu kita mengingat bagaimana
Daud itu pernah kesulitan ya memindahkan tabut perjanjian. Ada suatu insiden di mana keretanya itu agak sedikit guling gitu ya. Dan kemudian di situ dikatakan ada siapa ya namanya ya, seseorang Uza kalau nggak salah, bukan ya, yang tiba-tiba dia itu maksudnya baik, cuman mau menjaga supaya tabut itu nggak jatuh, tapi malah mati gitu. Dan that's why disitulah Daud sangat berhati-hati dan dikatakan di situ dia mengorbankan persembahannya setiap berapa? 6 langkah. Saya ingat dulu Ko Anton itu pernah menghitung ya, karena Ko Anton memang orangnya hitung-hitungan mumpung nggak ada. Nggak Kuyon. Ko Anton tuh pernah ngitung ya, berapa itu ya jumlahnya. Bayangin aja, ngomong kambing aja jangan sapi ya. Kambing itu sekarang kalau korban kan berapa? Tahu saya beberapa tahun yang lalu itu masih 3,5-an mungkin 3,5 juta. Gitu. Kalau sapi ya mungkin sekarang udah 10 juta satu ekor. Setiap 6 langkah mati, 3 juta gitu ya, 3 juta. Tinggal dihitung aja gitu. Pernah bayangin? Itu mahal banget. Tetapi itu menyenangkan Tuhan gitu. Pada waktu Nuh, setelah dia turun ke menginjak tanah yang kering ya kan. Dan dia mengorbankan korban bakaran, dikatakan apa? Ada pelangi gitu. Itu juga pada waktu Elia melawan Nabi Baal. Kontesnya apa? Bukan kontes siapa yang paling jago ngedance, bukan kontes siapa yang jago debat gitu kan. Bukan masalah keahlian. Tetapi masalah pengorbanan siapa yang diterima gitu. Dan disitulah Tuhan turun. Hujan turun maksud saya. Ya. Itu juga ini yang menarik buat saya. Kita sering bilang Jehovah Jireh. Apa itu Jehovah Jireh? Allah yang menyediakan, betul ya. Wah ini pasti waktu cerdas cermat kemarin menang. Iya, Jehovah Jireh itu adalah Allah yang menyediakan. Teman-teman kita sering kali latah ngomong Jehovah Jireh, Tuhan pasti menyediakan gitu. Tapi teman-teman perlu tahu bahwa gini, konteks dari pertama kali Allah menyediakan, ini kan biasanya kalau kita lagi kekurangan itu, pokoknya Allah yang menyediakan. Tapi saudara perlu tahu, pertama kali kata Allah yang menyediakan itu diberikan itu pada waktu Abraham itu mau mengorbankan Ishak. Di situ setiap kali Ishak tanya, mana korbannya? Abraham bilang apa? Nanti Tuhan yang menyediakan. Nanti Tuhan yang menyediakan. Yang menarik. Jadi saudara perlu tahu, jangan sembarangan ngomong Jehovah Jireh gitu. Karena ada konteks di balik itu gitu ya. Nah, disinilah Tuhan itu bilang gini, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara perlu tahu jelas bahwa kita sekarang tidak lagi ngomong, oh iya saya berdosa, saya butuh kambing gitu kan. Enggak, bukan itu gitu. Nah, coba tebak apa bahasa Ibraninya korban. Langsung googling ya. Bahasa Ibraninya korban adalah korban. Menarik ya. Saya juga cukup kaget. Tetapi yang saya lebih kaget adalah arti dari korban itu. Yaitu something that draw us close. Sesuatu yang membuat kita itu mendekat. Itulah makanya ayat ini menjadi relevan gitu. Kenapa kok Tuhan itu menyukai pengenalan akan Allah lebih dari korban bakaran? Karena korban itu esensinya bukan bicara tentang apa yang kita berikan gitu, tapi hati kita yang ingin mengenal gitu. Dan setiap kali korban ini dicurahkan, selalu akan membuat kita mendekat pada Tuhan. Contoh ya, contoh. Kalau kita mau mengundang orang ke rumah kita, paling gampang apa? Buat saya ya, ayo barbekyuan gitu. Kalau kita undang, ayo datang ke rumah saya, pasti ditanya ngapain gitu. Tapi kalau ditanya, ayo barbekyuan, nggak ada yang tanya, setuju? Enggak ya? Iya kan? Belum lagi gini ya, nggak tahu kalau saudara gimana. Saya itu paling suka kalau motoran tiba-tiba ngelewati tukang sate gitu. Itu akan secara otomatis membuat saya
membuka masker dan menghirup bau. Loh iya beneran. Kita nggak tahu saudara. Tapi buat saya, sesuatu yang dibakar itu mengundang gitu. Itu juga dengan Tuhan. Amin. Sesuatu yang kita korbankan itu mengundang. Nah teman-teman perlu tahu bahwa apa gitu yang membuat dekat gitu ya. Yang pertama jelas itu membuat kita dekat kepada Tuhan. Yang kedua itu membuat orang lain mendekat kepada Tuhan. Nah ini menarik saudara. Siapa di antara kita yang hari-hari ini merasa kering? Siapa di antara kita yang hari-hari ini merasa stuck? Nggak ketemu Tuhan, merasa Tuhan jauh? Jangan-jangan kita udah lama tidak berkorban. Ini refleksi sederhana ya. Tapi ada banyak orang yang bertahun-tahun stuck, tidak merasakan penyertaan Tuhan, tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Saya khawatir bahwa mereka nggak ngerti betapa pengorbanan itu harus menjadi hal yang sehari-hari kita lakukan. Apalagi sebenarnya Tuhan itu punya kepentingan terhadap korban, karena setiap kali kita berkorban, itu membuat orang lain mendekat kepada Tuhan. Makanya pada waktu Tuhan bicara, biarlah terangmu bercahaya supaya setiap orang yang melihatnya itu memuliakan nama Tuhan. Disitulah korban itu bekerja. Amin. Nah, mari kita lihat apa ya, apa yang dikorbankan. Tapi sebelum itu, apa arti berkorban itu dulu, gitu ya. Arti berkorban. Nah, di yang bawah itu bisa dilihat ya. Korban itu artinya ini, destruction or surrender of something for the sake of something else. Jadi gini kira-kira saudara, semua pasti tahu ya, pernah lihatlah film perang. Mungkin kita nggak pernah berperang, tapi semua pasti pernah lihat film perang. Di dalam film perang, kenapa kok itu menjadi menarik? Karena ada yang berkorban di situ. Betul? Dia mungkin sudah ada di zona aman, tapi tiba-tiba dia ngelihat temannya luka, apa yang dia lakukan? Ya kembali ke medan di mana pada waktu dia berlari mungkin peluru itu bisa sing gitu ya. Dan disitulah itu menjadi sesuatu yang menyentuh hati kita. Destruction or surrender of something for the sake of something else. Artinya gini, saya relakan ini karena saya tahu ada hal yang lebih penting. Ada hal yang lebih mulia, ada tujuan yang lebih berharga, tujuan yang lebih utama daripada apa yang saya pegang sekarang. Bukankah hal-hal yang seringkali membuat kita itu nggak bisa mendapatkan yang terbaik, justru adalah karena kita masih memegang apa yang kita pandang baik. Betul? Roma 12 ayat 1 dikatakan di situ. Saya percaya ini ayat hafalan setiap kita ya, tapi saya coba ambil dari versi yang lain. Dari FIH di situ dikatakan, karena itu saudara sekalian yang saya kasihi, yang saya mohon supaya saudara melayani Allah dengan seluruh hidup kalian, mempersembahkan dirimu sebagai suatu persembahan yang hidup dan suci, suatu persembahan yang menyukakan hatinya. Melayani dia dengan cara ini adalah ibadat yang sejati dan balasan yang pantas untuk kasihnya. Dikatakan di situ ada persembahan yang hidup dan suci. Nah, apa yang dikorbankan? Di situ dikatakan hidup kita. Ini satu hal yang Rasul Paulus sedang coba untuk leverage gitu. Kita tahu bahwa pada waktu Rasul Paulus ngomong ini di kitab Roma, dia sedang berbicara dengan orang-orang Yahudi yang ada di Roma pada waktu itu. Gitu. Dan dikatakan di situ adalah orang Yahudi itu adalah orang yang sangat paham arti pengorbanan, korban bakaran. Karena apa? Mereka kalau berdosa, kalau mau diperdamaikan dengan Tuhan, mereka harus mempersembahkan korban. Itu udah jadi lifestyle buat mereka. Di sanalah kemudian istilah persembahan yang hidup, yaitu mempersembahkan hidupmu, itu menjadi satu hal yang relevan buat mereka. Di mana yang dipersembahkan itu bukan lagi sesuatu yang lain, tapi kita.
Bahkan dikatakan di situ ibadah yang sejati. Ini artinya apa? Tidak ada ibadah lain yang lebih penting, yang lebih mulia, yang lebih utama, yang lebih berharga daripada hal ini. Nah, apa itu bicara apa? Apakah kita harus mempersembahkan seluruh keuangan kita? Atau apakah kita harus mempersembahkan seperti Abraham ya? Anak kita gitu. Tentu tidak. Tapi ada beberapa hal yang penting yang kita perlu tahu. Ini hanya beberapa gitu ya. Ini hanya beberapa. Contohnya apa? Tujuan pribadi. Mungkin kita punya tujuan pribadi. Kadang kita melayani bukan dengan segenap hati kita, tapi ada tujuan pribadi di situ. Ada prioritas yang salah. Kadang pada waktu kita mengatur waktu kita nggak mengatur dengan baik karena kita masih mempertahankan segala sesuatu yang ya buat kita penting sih. Tapi mungkin kita lupa bahwa ada yang lebih penting daripada itu. Kadang ada waktu kita ini capek gitu ya. Kita merasa, udah saya harus istirahat gitu. Udah saya nggak mau mikirin yang lain. Pokoknya sekarang saya mau istirahat gitu ya. Tapi pada waktu kita berbicara tentang pengorbanan, kita tahu bahwa nggak bisa. Kenapa? Karena dia butuh saya, mungkin gitu ya. Atau karena ya saya punya satu tugas yang harus saya selesaikan. Zona nyaman juga gitu. Saya hari-hari ini cukup merenungkan ya. Kadang orang itu bisa kebalik-balik sama apa yang nyaman dan tidak nyaman gitu. Kadang orang itu bisa berpikir, oh saya kok stuck di sini, dan dia merasa itu zona nyaman gitu. Padahal dia stuck. Maksudnya gini, bukankah seharusnya prinsip menyelesaikan apa yang sudah kita mulai, itu adalah hal yang penting. Tapi pada waktu kita nggak mampu menyelesaikan, kita merasa, aduh saya udah nggak bisa berbuat apa-apa di sini. Dan kita merasa, itu zona nyaman. Kenapa? Karena kita nggak gerak kemana-mana, ngerti maksud saya? Karena kita cuma duduk-duduk aja, ngelihat orang lain bertanding, ngelihat orang lain lari-lari gitu kan. Dan kita nggak ngapa-ngapain, disitulah kita merasa, oh saya nyaman. Bukan, kamu harus selesaikan pertandinganmu. Itu zona yang nggak nyaman buat kamu. Mengerti maksud saya? Tapi kadang kita memilih untuk lari, dan lari itu adalah zona yang nyaman gitu sebenarnya. Ini kita mesti berhati-hati. Apalagi keinginan untuk diakui. Setiap orang pasti ingin diterima. Tapi pada saat kita memprioritaskan itu lebih daripada yang lain, itu menjadi salah. Tuh? Itu maksud saya. Itu juga dengan ketakutan dan kekhawatiran. Ada banyak orang, apalagi dulu zamannya pandemi itu ya, begitu memegang ketakutannya, begitu memegang kekhawatirannya, sehingga dia melupakan penyediaan Tuhan. Dia melupakan kasihnya Tuhan, dia melupakan ada banyak orang yang masih peduli sama dia. Orang-orang yang sakit hati, dia memegang ketakutannya itu lebih daripada yang lain. Dan dia bertahan dengan itu. Orang sama kayak kalau singa itu luka ya, semua yang mendekati dia akan diserang. Itu orang yang sakit hati. Semua yang mendekati dia entah maksudnya baik atau buruk, dia akan coba untuk temukan keburukan orang itu dan akan coba serang. Ini bahaya gitu. Itu juga dengan kebencian, dendam, egois, dan masih banyak hal yang lain. Bahkan ada orang yang memegang gini, perasaan gagalnya. Aduh, saya gagal. Saudara, ini yang saudara perlu tahu bahwa pada waktu Yesus bilang, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ada kata karena. Saudara perlu tahu, setiap hal yang Tuhan perintahkan kepada kita, itu bukan untuk kepentingannya. Itu untuk kepentingan kita semua. Kenapa? Karena disitu dikatakan, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Nah saudara, saya dari dulu bingung ini maksudnya apa gitu. Tetapi hari-hari ini saya coba untuk menggali lebih dalam dan saya temukan satu kebenaran yang memerdekakan buat saya.
Kata menyelamatkan di situ berarti menyimpan atau menjaga gitu. Jadi menyelamatkan itu bukan karena, itu kecemplung gitu ya, harus kita selamatkan. Bukan. Tapi kata menyelamatkan itu berarti kita tidak mau lepaskan. Segala sesuatu yang tidak mau kita lepaskan, itu menjadi hal yang menghalangi kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Nanti saya akan bahas lebih lanjut. Tetapi sebaliknya kata kehilangan di situ itu bukan bicara sesuatu yang dicuri, sesuatu yang mungkin direbut daripada kita. Bukan. Tetapi pada waktu kita tidak mau menghancurkan itu dan kita memilih untuk udah saya keep ini, itu menjadi sesuatu yang menghalangi kita ketemu dengan Tuhan. Saudara perlu tahu apa itu berhala. Berhala itu adalah segala sesuatu yang mempesona kita lebih daripada Tuhan. Itu berhala. Dan disitulah kenapa hal-hal tadi yang saya sampaikan itu menjadi relevan. Tuhan itu pasti tidak akan meminta sesuatu yang merugikan kita. Percayalah, Tuhan itu terlalu kaya. Tuhan itu terlalu mulia. Dia nggak butuh apapun dari kita. Tapi dia minta adalah segala sesuatu yang sebenarnya menghalangi kita untuk berjumpa dengan dia. Segala sesuatu yang menghalangi kita untuk mendapatkan potensi yang terbaik dengan kita. Tahu nggak bahwa Tuhan itu mencintai, menyayangi potensi kita. Bahkan dikatakan Tuhan itu mengingini dengan cemburu. Karena itulah pada waktu kita ini masih mempertahankan dan memiliki sesuatu yang itu menghalangi kita untuk mencapai potensi terbaik kita. Itu yang Tuhan minta untuk kita korbankan. Apa itu berhala? Berhala itu adalah sesuatu yang juga mengkonsumsi kehidupan kita. Kelihatan ya tulisannya yang kecil-kecil itu. Berarti mata saudara normal. Karena saya udah nggak kelihatan yang di sini. Gitu ya. Yang Tuhan minta itu dosa, bukan yang lain. Kenapa? Karena dosa itu setiap kali kita melakukan dosa itu membuat kualitas kita berkurang. Kualitas apa? Kualitas untuk mengasihi orang lain, kualitas kita untuk melayani Tuhan, kualitas kita untuk merefleksikan bagaimana Tuhan itu seharusnya bekerja dari dalam kita. Mengerti maksud saya? Jadi Tuhan bukan minta kita untuk tidak berdosa, itu supaya, saya mencium bau-bau yang harum. Bukan. Tuhan gak butuh itu. Tuhan itu punya jutaan malaikat mungkin ya. Yang kalau dia mau minta disembah, malaikat itu bisa. Tapi Tuhan pilih kita. Ngerti maksud saya? Hargai kehidupan saudara. Setiap kali kita berdosa, kita tuh melecehkan diri kita, bukan Tuhan. Jangan salah. Kita tuh melecehkan dan menganggap rendah dan remeh setiap apa yang sudah Tuhan bayar dalam kehidupan kita. Saudara juga perlu tahu apa sih buah roh? Buat saya, buah roh itu adalah kondisi terbaik yang manusia bisa miliki dalam kehidupannya. Itu buah roh. Dan tahu nggak? Buah roh itu menyukakan orang. Coba semua, siapa yang hafal buah roh? 9. Angkat tangan. Nanti dapat voucher Little Vlog ya, nggak tahu. Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri dan kelemah lembutan. Siapa yang nggak suka? Itu kan yang tadi saya bilang, setiap pengorbanan itu punya dua arti. Yang satu membuat kita dekat dengan Tuhan, yang satunya membuat orang lain dekat dengan Tuhan. Itu pengorbanan. Kadang memang Tuhan bisa bicara, berikan hartamu. Kenapa? Karena mungkin itu yang mengkonsumsi kita. Mungkin itu yang kita pegang lebih utama daripada kita memegang Tuhan. Tahu nggak? Pada waktu kita tidak mau menyerahkan itu, kita itu tidak bisa berpindah dari kondisi menyerah menjadi berserah. Apa bedanya? Saya ambil analogi, kita ini naik gunung gitu ya, yang suka naik gunung angkat tangan. Suatu ketika kita, karena terlalu curam kita nggak bisa naik, mungkin Semeru ya, yang puncaknya itu. Terus kemudian, apa yang harus saya lakukan? Kita berdiam di situ. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Itu menyerah.
Kita diam, nggak ngapa-ngapain. Tapi kemudian ada orang yang lewat. Dia adalah pendaki berpengalaman yang sudah 32 tahun ngalah-ngalahin Soeharto berkuasa gitu ya. Dia bilang, loh kamu ngapain duduk-duduk di sini? Mau buka warung gitu? Oh enggak, saya nggak bisa naik gitu. Oh mau ikut saya? Lo siapa gitu? Saya cerita, oh saya pendaki yang berpengalaman gitu kan. Dan kemudian kita ya udah deh saya ikut gitu kan. Di situ tahu nggak, butuh penyerahan. Kita bisa bilang jangan-jangan dia mau menyesatkan saya, jangan-jangan dia ternyata nggak mampu, dia ini cuman ngomong besar gitu kan. Tahu, tangkap maksud saya? Kita harus melepaskan ketakutan, kekhawatiran, bahkan pengetahuan dan pengalaman-pengalaman sendiri untuk akhirnya kita bisa sampai ke puncak. Nangkap maksud saya? Itulah pengorbanan. Karena ada hal yang lebih utama gitu. Nah, mari kita sama-sama lihat ada 3 hal yang penting. Ada 3 hal yang penting. Bagaimana kalau kita mau berkorban? Kita tadi udah belajar betapa pentingnya pengorbanan. Betapa sebenarnya kehidupan spiritual kita itu nggak bisa lepas dengan yang namanya pengorbanan. Dan tahu nggak? Pengorbanan itu yang membuat revival terjadi. Saudara, nggak ada revival terjadi tanpa pengorbanan. Pengorbanan yang paling mahal di muka bumi yaitu Yesus sendiri, yaitu Allah sendiri yang berkorban. Revivalnya bertahan 2000 tahun dan so on dan so on. Tidak berhenti. Tetapi pada waktu orang tidak memilih untuk mempertahankan hal-hal yang harusnya dilepas. Disitulah awal muasal. Kenapa dia kering, stuck secara rohani. Nah, karena itu ini menjadi hal yang penting ya. Saudara, pada waktu kita mengorbankan, kita nggak bisa asal-asalan. Karena ada banyak contoh di Alkitab, pada waktu dan itu diberikan dengan cara yang salah, Tuhan nggak terima. Contoh yang pertama adalah Kain. Ya, bahkan sampai ini saya pikir bodoh banget, hanya karena kontes pengorbanan gitu kan, yang satu diterima, satu nggak diterima, yang satu cemburu sampai akhirnya membunuh gitu. Itulah betapa penting pengorbanan. Tapi saudara perlu tahu, pengorbanan nggak bisa asal-asalan. Kita nggak bisa mengorbankan sesuatu yang nggak penting buat kita. Karena kalau itu nggak penting, itu nggak menjadi sesuatu yang proper, layak buat Tuhan. Saul ya, kita mungkin ingat. Saudara perlu mengerti gini. Saul itu adalah raja yang dipilih sendiri, baik oleh orang Israel maupun oleh Tuhan. Jadi jangan berpikir bahwa Saul itu nggak layak di mata Tuhan dari awal. Enggak. Tapi ada satu hal yang membuat Saul tiba-tiba menjadi tidak layak pada Tuhan. Yaitu pada waktu dia mau berperang, saya lupa melawan siapa. Dan Nabi Samuel ini telat. Mungkin sakit perut ya, kalau zaman sekarang kan telat selalu alasannya sakit perut. Mungkin sakit perut, pokoknya nggak datang-datang gitu. Dan tiba-tiba Saul udah pikir, aduh ini momentumnya bisa lewat. Apa yang dia pertahankan? Ambisinya. Strateginya. Kalau saya nggak memulai perang sekarang, jangan-jangan momentumnya lewat. Bukankah kita sering melakukan itu? Kita berpikir, enggak. Menurut saya ini yang paling penting. Ini menurut saya ini yang paling benar untuk dilakukan. Tapi pada waktu kita ngelakukan itu, babak belur kehidupan kita. Pernah ngalamin itu? Itu juga dengan Saul. Pada waktu Saul memulai perang dengan cara yang salah, yaitu dia mencoba untuk mengorbankan korban itu sendiri. Disitulah dia menjadi tidak layak di mata Tuhan. Elia melawan Nabi Baal, sama. Pertanyaannya kenapa sih kok harus korban kontesnya? Kenapa bukan yang lain? Karena korban itu bicara yang tadi, surrender. Penyerahan kita kepada Tuhan. Dan pada waktu Tuhan bilang kontesnya adalah korban, di situ dikatakan kamu mau menyerahkan kekhawatiran. Itu kan pada waktu itu
hujan nggak turun selama 3 tahun. Kenapa? Bangsa Israel berdoa kepada kepada Baal gitu. Bahkan kalau kita tahu ceritanya, kita tahu bahwa Nabi Baal itu bukan cuman ngorbanin korban sapi, kambing, domba loh. Dia noreh-noreh badannya gitu kan. Tapi sekali Elia mengorbankan, apinya bukan dia sendiri yang buat gitu kan. Bahkan itu korbannya dikasih air. Dan tiba-tiba api menyambar dari langit, das gitu. Di situ Tuhan mau ngomong dengan kuat. Harus benar. Dengan cara yang benar. Harus terbaik. Yang kedua, saudara, setiap hal yang kita lepaskan dan itu memberikan rasa sakit kepada kita, itu hal yang layak di hadapan Tuhan. Itu bisa bicara ambisi kita tadi. Sakit nggak melepaskan ambisi? Sakit. Saya pernah ngalamin. Sakit rasanya. Mungkin itu bicara tentang pasangan yang salah. Dimana mungkin kita berpasangan demi untuk memuaskan ya kebutuhan kita untuk disayangi. Tetapi pasangan itu tidak membawa kita untuk mendekat kepada Tuhan. Ngelepasin, sakit nggak? Sakit. Tapi setelah kita lepasin, kita sembuh. Setiap hal yang terbaik buat Tuhan, itu memberikan rasa sakit buat kedagingan kita. Dan itu menyenangkan Tuhan, tapi saudara sekali lagi, itu baik buat kita. Itu yang saya mau berikan. Nah, ini yang paling penting, yang terakhir ya. Saya undang pemain musik. Tolong Dre kasih. Saudara, mari kita renungkan yang terakhir ini. Kita nggak mampu korbankan segala sesuatu kalau itu pakai kekuatan kita sendiri. Dan kalau itu tidak berasal dari kasih Tuhan. Ayatnya ini bagus banget ya, Efesus 5 ayat 2. Ya kan di situ. Dan hiduplah di dalam kasih. Hiduplah di dalam kasih. Ada banyak orang Kristen tidak hidup di dalam kasih. Dia masih hidup di dalam kekuatannya sendiri. Dia masih hidup di dalam usahanya sendiri. Dia tidak hidup di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya. Kata-kata yang penting di situ, telah. Kristus itu sudah memberikan teladan bagaimana dia mengorbankan hidupnya. Tetapi juga Kristus itu sudah memberikan satu pengorbanan yang itu demi kita, bukan yang lain. Artinya apa? Kita itu lebih penting. Buat Tuhan, kita itu lebih penting daripada dirinya sendiri. Amin. Definisi pengorbanan. Kita melepaskan sesuatu yang penting untuk sesuatu yang lebih penting. Itu pengorbanan. Dan Kristus itu sudah mengorbankan dirinya. Artinya apa? Kita lebih penting buat dia. Kalau kita nggak ngerti ini, kita akan terus berusaha untuk mencari. Aduh, aku merasa nggak penting, saudara. Kebalik pemikiran kita. Karena itu, yuk terus hadir. Yuk terus ingat pengorbanannya. Yuk terus ingat kasihnya. Karena Tuhan itu udah bilang sama kita. Dia nggak perlu bikin satu film yang muncul dari langit gitu kan. Aku mengasihi engkau, nggak perlu. Tindakan pengorbanannya itu sudah menjadi satu kisah cinta yang terindah buat kita. Selama kita nggak sadarin ini, kita pasti akan masih mencari kasih-kasih yang lain. Kita pasti akan masih mencari pengakuan. Kita pasti akan sulit mengorbankan diri kita. Kenapa? Karena kita merasa nggak berharga. Tapi sadarilah bahwa kita ini penting buat Tuhan. Dan setiap tindakan dosa kita, setiap kita mencoba untuk menjawab kebutuhan kedagingan kita, disitulah kita sedang melecehkan apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita.
kita udah memandang rendah dan menginjak-injak pengorbanannya. Yuk, saya ingin ajak saudara, jangan salah pemikiran. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, sekali lagi kami diingatkan Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang hari-hari ini udah terlalu jauh daripada Engkau. Kami mungkin tahu kebenaran, tapi kebenaran itu tidak menjadi sesuatu yang merema dan memerdekakan buat kami Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan kembali bahwa pengorbananmu itu yang akan memberikan satu hal yang menyegarkan buat kami Tuhan. Buat kami hidup erat dengan arti kata pengorbanan. Karena setiap pengorbanan itu memberikan revival, membawa api yang baru dalam kehidupan kami. Hari-hari ini kami mungkin terlalu melecehkan diri kami. Setiap hal yang kau sedang percayai kami, mungkin kami gak ingin lakukan itu. Karena kami merasa kami gak mampu, kami sudah terlalu sibuk. Kami udah terlalu banyak beban emosional yang kami tanggung. Baik itu dari sakit hati dan sebagainya. Tapi kami lupa bahwa itu seharusnya kami lepaskan. Dan kami izinkan Engkau yang berbicara dan menguasai ke hati kami Tuhan. Kami lupa untuk melepaskan hal-hal yang seharusnya itu remeh, seharusnya itu bahkan gak layak kami hidup dengan itu. Tapi kami pegang teguh Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami mau lepaskan itu. Mari berbicara dengan hati kami Tuhan. Apa yang harus kami lepaskan? Dan ingatkan kami bahwa ini demi kebaikan kami Tuhan. Biarlah kami menjadi orang yang berkemenangan karena kami tahu prinsip ini Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau membutuhkan kami untuk melepaskan itu. Supaya hidup kami tidak stuck Tuhan. Supaya hidup kami berkemenangan. Supaya kami mencapai garis akhir itu Tuhan. Terima kasih. Makasih. Makasih Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu. Pengorbanan-Mu yang menginspirasi kami. Pengorbanan-Mu yang memberikan kami hidup yang baru. Pengorbanan-Mu yang memberikan kami kekuatan. Karena kami tahu Tuhan, sejak Engkau tebus, Kristus hidup dalam kami. Dan firman-Mu berkata, melalui Kristus, tidak ada hal yang mustahil. Kami akan mampu untuk melakukan segala hal bersama dengan Kristus. Meskipun itu sakit Tuhan, tapi kami percaya bahwa kami mau lakukan itu karena itu hal yang benar, karena itu menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan itu demi kebaikan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Percayakan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, bersyukur haleluya. Amin.